Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya kembali. Saya atas nama Hikmatul Khairul Fuaddah, NIM 2101020902, mahasiswi Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, ilmu nahwu, yang di dalamnya terdapat 5 bab. Yang pertama, kalam, kalimat, dan kalim. Bab yang kedua tentang fiil dan pembagian fiil. Bab yang ketiga, fiil maklum dan fiil majhul. Bab keempat, shahih dan mu'tal. Dan yang terakhir, bab 5 tentang mudzakkar, muannas, manqus, dan maksur. Baiklah, kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu menjelaskan kalimat, kalam, dan kalim. Apa itu kalimat? Kalimat ialah lafaz yang mempunyai satu makna. Contohnya, guru. Al-ustadzatu. Al-ustadzatu itu termasuk isim, karena di dalamnya terdapat tanda alif lam. Yang kedua, fiil. Contohnya koma, yang artinya berdiri. Macam-macam kalimat ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga huruf. Yang termasuk isim ialah yang pertama kata benda, yang kedua kata sifat, dan yang ketiga tempat, dan yang terakhir waktu. Yang termasuk fiil ialah kata kerja, dan yang termasuk huruf ialah kata yang tidak dapat berdiri sendiri karena dia memiliki arti. Tanda-tanda kalimat ada 3, isim, fiil, huruf. Tanda-tanda kalimat ada 3. Yang pertama isim. Tandanya yang pertama menerima tanwin, dan yang kedua menerima i'rab jar, yang ketiga kemasukan huruf jar, dan yang keempat kemasukan alif lam atau disebut al. Yang kedua fiil. Tanda kalimatnya fiil, yaitu dengan kemasukan qad, kemasukan sin, bertemu dengan tak taknis yang bersukun. Yang keempat bertemu tak fa'il secara mutlak. Yang kelima bertemu nun taukid, dan yang keenam bertemu dengan ya dhamir mukhatabah. Tanda yang ketiga ialah huruf. Huruf yaitu kalimat yang tidak dapat menerima salah satu dari tanda-tanda kalimat isim maupun tanda-tanda kalimat fiil. Dan itulah tanda-tanda kalimat ada 3. Yang B, kalam. Kalam adalah lafaz yang terdiri dari 2 kata atau lebih, atau yang disebut dengan murakkab, yang dapat dipahami oleh yang diajak bicara, mufid, menggunakan bahasa Arab atau disengaja, itu disebut bil wad'i dalam kitab Matan al-Jurumiyah. Contohnya Zaidun qala Zaidun, Zaid telah berkata. Yang C, kalim. Kalim adalah lafaz yang tersusun dari 3 kalimat atau lebih, yaitu berupa isim, fiil, huruf, atau campuran, baik memberikan faidah atau tidak kepada pendengarnya. Contoh yang memberi faidah, qad jaa Zaidun, sungguh Zaid telah berdiri, sungguh Zaid telah datang. Yang tidak berfaedah, in jaa Zaidun, jika Zaid datang.
bab selanjutnya, fiil dan pembagiannya. Yang A, fiil. Fiil ialah al-fi'lu huwa madalla ala maknan fi nafsihi. Yang artinya, fiil adalah kalimat yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri disertai dengan waktu. Tanda-tanda fiil ada 4. Yang pertama, kemasukan sin. Yang kedua, kemasukan qad. Dan yang ketiga, kemasukan saufa. Dan yang terakhir, diakhiri oleh tak taknis. Jika ada kalimat yang termasuk dari tanda-tanda tersebut, itu disebut fiil. Yang B, pembagian fiil. Pembagian fiil itu ada 4. Yang pertama, fiil madi. Fiil madi ialah kata kerja yang menunjukkan sudah terjadi peristiwa atau aktivitas masa lampau. Tanda-tanda fiil ada 2, yaitu diakhiri oleh tak taknis. Dan yang kedua bisa diakhiri oleh dhamir rafa mutaharrik. Fiil madi berhukum mabni dan mabninya itu ada 3 macam, yaitu yang pertama mabni fathah. Apabila tidak bersambung dengan waw jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Contohnya nasara hasanun amron. Yang kedua, mabni dhammah. Apabila bersambung dengan waw jamak. Contohnya fatahul baba. Di situ fatahunya menggunakan dhammah. Dan yang ketiga, mabni sukun. Apabila bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Contohnya ra'aitus samaku fil bahri. Selanjutnya yang kedua yaitu fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari ialah kata kerja yang menunjukkan waktu yang akan datang atau yang terjadi sekarang. Tanda-tandanya didahului oleh salah satu huruf mudhara'ah yang terkumpul dari bait anaita. Adapun rinciannya alif. Yang pertama alif. Contohnya af'ulu. Yang kedua nun. Contohnya naf'ulu. Dan yang ketiga ya ghaib. Contohnya yaf'ulu. Dan yang terakhir ta ghaibah, contohnya taf'ulu. Yang ketiga, fi'il amar. Fi'il amar ialah kata kerja yang menunjukkan perintah. Tanda-tanda fi'il amar ada 2. Yang pertama, sering diberi ya muannas mukhatabah. Contohnya idrib. Yang kedua, menunjukkan makna telaan atau tuntutan, contohnya unsur. Dan yang keempat, fi'il nahi. Fi'il nahi yaitu kata yang menunjukkan suatu makna larangan dengan memakai la nahi. Di sini contohnya la tadrib sama as-samaka fil bahri. Di situ ada la nahi yang awal kata la. Itu disebut fi'il nahi. Setiap ada kalimat yang menggunakan la, itu disebut la nahi. Fi'il nahi. Fi'il nahi sebenarnya ada fi'il yang mudhari kemasukan la nahi, la yang bermakna larangan. Baik, bab selanjutnya bab 3, fi'il maklum dan majhul. Fi'il maklum adalah kata kerja yang disebutkan pelakunya atau kata kerja yang mengandung makna mengerjakan sesuatu. Contohnya kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammad sedang menulis pelajaran. Di situ Muhammad sedang bekerja, sedang menulis. Yang B, fi'il majhul. Menurut bahasa, majhul artinya tidak diketahui. Secara istilah adalah fi'il yang fa'ilnya tidak diketahui atau disembunyikan karena alasan tertentu. Alasan-alasan tersebut
Di antaranya ialah yang pertama, karena mulia atau hinanya sang pelaku. Yang kedua, karena takut jika fa'ilnya disebutkan. Dan yang terakhir, karena pendengar sudah mengetahui fa'ilnya atau sebaliknya. Bab selanjutnya, bab 4, ialah shahih dan mu'tal. Apa itu shahih? Shahih ialah fi'il yang huruf aslinya shahih dan bukan huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3. Yang pertama alif, dan yang kedua waw, dan yang ketiga ya. Yang termasuk golongan fi'il shahih adalah fi'il bina shahih atau salim. Contohnya di sini saya contohkan kalimat fatahah. Dan yang kedua fi'il bina mahmuz. Contohnya abaqo. Yang ketiga fi'il bina mudha'af. Contohnya madda. Apa sih bina shahih atau bina salim itu? Bina shahih atau bina salim adalah bina yang fa fi'il atau ain fi'il dan lam fi'ilnya selamat dari huruf ilat. Huruf ilat tadi yang 3, waw, alif, ya, ataupun juga hamzah. Bina shahih ada 2 macam, yaitu berupa sulasi yang terdiri dari 3 huruf dan rubai terdiri dari 4 huruf. Yang kedua, bina mahmuz. Bina mahmuz adalah kalimat yang asal hurufnya ada huruf hamzah. Apabila posisi huruf hamzah menempati fa fi'il, maka dinamakan bina mahmuz fa. Contohnya yang tadi abaqo. Dan yang ketiga bina mudha'af. Bina mudha'af adalah kalimat yang ain fi'il dan lam fi'ilnya terdiri dari huruf kembar. Contohnya di situ madda. Yang B, fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal adalah kalimat fi'il yang salah satunya atau 2 huruf asalnya terdiri dari huruf ilat. Fi'il mu'tal terbagi menjadi beberapa macam, yaitu fi'il misal, yaitu fa yang fa fi'ilnya terdiri dari huruf ilat. Contohnya wa'ada. Di situ kan terdiri ada huruf ilat waw. Jadi disebut fi'il misal. Fa fi'ilnya huruf ilat, ain fi'ilnya ain, dan lam fi'ilnya dal, wa'ada. Yang kedua fi'il ajwab, yaitu fi'il yang ain fi'ilnya terdiri dari huruf ilat. Contohnya qola. Ain fi'ilnya alif, qola. Dan yang ketiga fi'il naqis, yaitu fi'il yang lam fi'ilnya terdiri dari huruf ilat. Contohnya waza. Ain lam fi'ilnya ada alif. Alif termasuk huruf ilat. Dan yang keempat fi'il lafif makrun, yaitu fi'il yang ain lam dan lam fi'ilnya berasal dari huruf ilat. Contohnya qawiyah. Dan bab yang terakhir, bab kelima, ialah mudzakkar, muannas, manqus, dan maksur. Yang pertama, mudzakkar. Mudzakkar ialah ma yasihu an tusyira ilaih biqaulik, yaitu isim yang merupakan sebuah kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki. Isim mudzakkar terbagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama mudzakkar hakiki, huwa ma yadullu ala dzakarin minan nasi awil hayawan. Mudzakkar hakiki adalah kata benda yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki atau hewan.
Di sini saya cantumkan contoh rojulin. Rojulin ialah seorang laki-laki. Wasobiyin dan seorang anak. Yang kedua mudzakkar majazi. Wa huwa ma yu'amalu mu'amalata dzakarin minan nasi awil hayawan wa laisa minha. Merupakan kata benda yang sama sekali tidak terlihat berjenis kelamin laki-laki. Contohnya lailin yang artinya malam dan babin yang artinya pintu. Jadi beda antara mudzakkar majazi dan hakiki. Yang B, muannas. Muannas merupakan sebuah kata benda yang menunjukkan jenis perempuan. Contohnya kaimrotin, wasyamsin, wadarin. Isim muannas terbagi menjadi 4. Yang pertama muannas lafzi, yang kedua muannas maknawi, dan yang ketiga muannas majazi, dan yang keempat muannas hakiki. Muannas lafzi. Muannas lafzi ialah ma lahaqtuhu alamat ta'nis sawaun adalla ala muannasin. Contohnya ka Fatimah, Khadijah, au ala mudzakkarin ka Tolhatan atau Zakaria. Yang kedua muannas maknawi ialah ma dalla ala muannasin walam talhaqhu alamatut ta'nis. Contohnya ka Zainaba atau wa Maryama. Yang ketiga muannas majazi, bahwa ma yu'amilu muamalatal unsa minan nas awal hayawan wa laisa minha. Contohnya syamsun yang artinya matahari, wa ainun dan mata, wa rajulin. Yang keempat muannas hakiki, bahwa ma dalla ala unsa minan nas awil hayawan. Contohnya ka imrotin, seorang perempuan. Yang C, mankus. Mankus ialah setiap isim mu'rab yang akhirnya berupa ya lazimah atau menetap yang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Hukum isim mankus yaitu semua i'rab isim mankus ketika tingkah rafa atau jar ditakdirkan atau dikira-kirakan, karena menurut orang Arab huruf ilat ya sangat berat menerima harokat dhammah atau kasrah. Orang Arab sangat sulit jika ada huruf ilat ya, sikol. Sedangkan ketika tingkah nasab i'rabnya ditampakkan karena harokat fathah dianggap ringan oleh orang Arab. Contohnya Ja'al qadi, seorang hakim telah datang. Yang D, maksur. Setiap isim mu'rab yang akhirnya berupa alif lazimah menetap yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Hukum isim maksur ialah semua i'rab isim maksur baik rafa, nasab ataupun jar ditakdirkan karena ada unsur ta'adzur atau kesulitan dalam mengucapkan, sebab huruf akhir berupa alif ya alif yang tidak bisa diharokati. Contohnya Ja'al qadi, telah datang seorang pemuda. Baiklah, sedikit dari penjelasan saya tadi, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.